Oke, selamat pagi semua. Gak miring ini ya, HP-nya ya. Semangat kawan-kawan, biar ngantuk sekali juga saya bahas PP untuk kalian karena altcoin season siap meledak. Sinyal kuat setelah Bitcoin bertahan 6 bulan di atas 58.000 dolar. Kita bahas di sini, makanya jangan di skip-skip. Kalian tambah muatan saja, nggak usah perlu khawatir. Ya, altcoin season siap meledak, sinyal kuat setelah Bitcoin bertahan 6 bulan di atas 58.000 dolar. Apakah nunggu clarity aset? Bisa jadi. Akan tetapi kalian riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Kecuali Mbah Atram, Tarman, Martini Markiah menanggung si boleh-boleh saja. Kemudian sebelum membahas tentang altcoin season meledak apa alasannya, saya akan sedikit memberikan fundamental tentang PP supaya kalian tambah semangat untuk holding PP tambah semangat ya. Pertama adalah PP saat ini sudah menjadi koin terkuat, menjadi koin pemenang. HIP-nya sangat luar biasa, bahkan koin-koin lain membuat token baru menggunakan embel-embel nama PP semua. Kemudian untuk mengenai PP ini kita buka sejarah. Sepanjang sejarah belum pernah ada koin yang berhasil naik jutaan persen, hanya ada di ETH yaitu Shiba dan Doge. Artinya bahwa di dalam dunia kripto yang sangat volatile, yang sangat berbahaya, untungnya besar, bahayanya juga besar, cuannya paling besar, sejarah sudah memberi. Sebentar kawan ya, ini HP-nya ditendang sama tikus ini, jadi agak goncang dikit daripada mengulang lagi, males aja. Jadi orangnya tuh apa adanya jelas, sesimpel mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. HP-nya jatuh, tandakan ngebom apa BTC ini. Kemudian PP ini ya, sepanjang sejarah tidak ada meme coin yang naik jutaan persen, hanya ada di jaringan Ethereum. Kemudian kenapa di jaringan Ethereum? Karena di sana ada 404 paus yang well itu kan dia bersaing juga, gengsinya juga ada well yang tukang pam di Solana ada, di Indo pun ada ya kan. Kemudian juga gengsi dong di Solana, kalau di ETH kalau nggak ada. Kalau yang pemenang di jalur luar daripada ETH ya, itu sejarah dan sejarahnya di situ. Dan kemudian paling cuan terbesar adanya di dalam cryptocurrency itu, sejarah juga memberikan info kita pada kita, sejarah ya, itu baru ada di meme coin. Yang naiknya gila-gilaan jutaan persen itu hanya ada meme coin. Dan kandidat saat ini menurut saya pribadi ya, mirip-mirip Doge sama Shiba, tidak ada kandidat lain yang akan pam menggila nanti kayaknya si PP, prediksi saya. Dan waktu bulan Juli kayak gini, Shiba pun saya juga membeli 1 juta itu masih dapat puluhan juta koin, bahkan 14 juta koin, 15 juta koin. Ketika akhir tahun, waduh, 1 juta orang dapat opo-opo di Shiba mahal. Ini juga nanti sama. Dan sejarah baru ini untuk clarity aset disahkan di final karena sejarah bertahun-tahun dan gagal lagi, penuh dengan perdebatan. Setiap ada akan pengesahan, dan ini sudah di final itu di 20 Juli bulan ini, dan sudah berbagai macam sudah dilihat dari segi manapun. Jangan sampai ada cacat hukum yang diminta Mbah Katram tuh seperti itu. Semakin detail sudah semakin semakin bagus mungkin undang-undangnya, dan sekarang akan disahkan tanggal 20 bulan Juli itu kawan-kawan ya. Harus yakin dan semangat holding saja, yang penting koin kita nggak scam yang saya bahas
dari tahun 2023, dari sekarang koinnya masih ada di top CMC, yaitu PP dengan holder fundament ya, adopsi yang luar biasa. Itu semua nilainya positif ada di PP. Nanti ketika dana sudah masuk ya, pam 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 duri duri jam pam 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 gitu ya. Altcoin season meledak, sinyal kuat setelah Bitcoin bertahan di 6 bulan di atas 58 ribu ya. Saya akan bahas mengenai altcoin season. Mas Bro semalam dapat WA kayak seru ya. Mantan saya kan orang Kebumen ya. Ini siap dinikah. 29 usianya. Anaknya 1 perempuan. Desanya deket desa mantan saya. Seru ya kalau saya nikahin itu ya. Tapi enggak ngasal. Saya harus perlu petunjuk sholat dulu, enggak ngasal. Dia udah siap segalanya. Yang namanya diceraikan bagus sebetulnya karena dia diceraikan suami katanya. Kasihan. Oke, langsung kita akan bahas news saat ini yang lagi terjadi. Selama hampir 6 bulan terakhir, BTC berhasil mempertahankan posisinya di atas level $58.000 meski diterpa berbagai sentimen negatif. Banyak analis dan trader sempat memprediksi penurunan tajam menuju $40.000. Namun kenyataannya pasar menunjukkan kekuatan yang berbeda. Ya, yang namanya trader kan hanya dengan TA, fundament lebih menang kan. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi juga kadang-kadang omongan doang, datanya manipulasi. Kemarin di atas ekspektasi pasar, CPI sekarang di bawah ekspektasi pasar, itu kan kacau. Data ini piye? Ya, di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi, Bitcoin justru tampil sebagai aset yang paling tangguh. Fenomena ini memicu perubahan strategi besar-besaran di kalangan investor, terutama dalam mengelola portofolio altcoin. Hati-hati, altcoin akan terjadi pam. Nunggu BTC turun, ya, juga nunggu altcoin index seasonnya naik. Bitcoin menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah berbagai isu. Analis kripto ternama Michael van de Poppel ini si Robert ini, kelakuannya Robert Kiyosaki ya. Kita langsung aja ya, menyoroti bagaimana Bitcoin mampu bertahan dari berbagai peristiwa besar tanpa mencetak harga terendah baru. Mantep, konflik Iran ya, juga Depeng STRC ya, juga isu seputar Michael Saylor dan MicroStrategy dan kekhawatiran inflasi hingga IPO SpaceX yang sempat menyedot likuiditas pasar. Semuanya gagal menggoyahkan Bitcoin. Cocok, kripto nggak ada debtnya. SpaceX makan Elon, MicroStrategy dari Saylor sama saja. Terus kemudian Depeng STRC sama saja. Konflik Iran ada selesainya. Bitcoin, meskipun banyak alasan untuk membuat harga jatuh, Bitcoin tetap bergerak dalam rentang yang stabil. Hal ini menjadi sinyal bullish yang sangat kuat di tengah dominasi sentimen negatif. Selain itu, ekspektasi inflasi mulai menunjukkan perbaikan yang memberi harapan baru bagi pasar kripto. CPI lagi, semua manipulasi. CPI. Kita lanjut lagi ya. Optimis terhadap regulasi yang lebih jelas melalui Clarity Aset juga diprediksi menjadi katalis positif berikutnya. Dengan kondisi ini, narasi bearish yang memprediksi penurunan ke 40.000 semakin kehilangan relevansi. Pasar tampaknya mulai mengabaikan ketakutan lama dan fokus pada peluang baru yang muncul. Jandaku baru. Altcoin mulai bangkit, sinyal rotasi modal semakin jelas. Sementara BTC tetap stabil, peluang besar justru mulai terlihat di pasar altcoin. Van de Poppel menyoroti Solana yang saya sebutkan, kalian bisa untuk diinvestasikan ya.
sebagai salah satu altcoin utama yang berhasil menembus rata-rata pergerakan penting terhadap Bitcoin setelah hampir 1 tahun mengalami tekanan. Selain Solana, ada AAV juga menunjukkan kekuatan serupa dengan volume perdagangan yang meningkat dan total volume loket TVL yang terus bertambah. Ya, pelajari ya. Fenomena blackout teknikal ini menjadi indikasi awal bahwa rotasi modal ke altcoin mulai terjadi. Banyak investor mulai melirik altcoin yang menunjukkan performa teknikal dan fundamental yang solid. Momentum ini bisa menjadi awal dari fase kenaikan besar di pasar altcoin. Mantap, terutama jika Bitcoin tetap stabil di level saat ini. Dengan demikian, peluang profit di altcoin semakin terbuka lebar bagi para pelaku pasar yang jeli membaca tren. Strategi baru manajemen portofolio aktif dan cadangan kas. Fundable mengakui bahwa strategi lamanya yang menempatkan hampir 95% portofolionya di altcoin tanpa cadangan kas sangat berisiko. Ketika turun nggak bisa serok lagi gitu maksudnya ya. Kini ia memilih pendekatan yang lebih dinamis dengan aktif mengambil keuntungan saat terjadi rally, memutar modal ke sektor yang sedang naik daun, serta menjadi cadangan kas sebesar 15-20% untuk mengantisipasi koreksi harga. Ketika koreksi harga itu membeli ya. Mantap toh. Langkah ini dinilai lebih adaptif terhadap pergerakan pasar yang tidak selalu bergerak dalam satu arah, yang memang naik dan turun menurutnya ya. Siklus kripto jarang berjalan lurus tanpa koreksi, sehingga manajemen portofolio aktif jauh lebih efektif dibanding hanya menahan aset secara pasif. Dengan strategi ini, investor dapat memaksimalkan peluang saat pasar bullish dan tetap siap membeli di harga murah saat terjadi penurunan. Pendekatan ini juga membantu mengurangi resiko kerugian besar akibat volatilitas ekstrim yang kerap terjadi di pasar kripto. Pada akhirnya, fleksibilitas dan kesiapan menghadapi perubahan pasar menjadi kunci utama untuk meraih hasil optimal. Jadi kalau turun tuh DCA ya. Fokus utama akumulasi Bitcoin sebagai tolak ukur keberhasilan. Nanti naik pas bear market BTC dulu kawan ya. Fundable, tujuan utama investasi kini bukan lagi sekedar menambah saldo dolar, melainkan mengakumulasi lebih banyak BTC. Ia menegaskan bahwa jika BTC naik 100% namun altcoin hanya naik 50%, maka secara relatif investor justru kalah terhadap Bitcoin. Tuh ya, Bitcoin tuh yang utama nanti. Oleh karena itu, strategi rotasi antar sektor pengambilan profit saat rally dan redeploy modal saat koreksi menjadi sangat penting dengan tetap menjaga cadangan kas dan mengikuti momentum pasar. Peluang untuk mengungguli performa Bitcoin di fase altcoin berikutnya semakin besar. Fundable people percaya bahwa disiplin dalam mengambil keputusan dan menghindari investasi emosional adalah kunci sukses di pasar kripto. Dengan pendekatan ini, investor dapat memanfaatkan setiap peluang tanpa terjebak dalam euforia sesaat. Akhirnya, akumulasi BTC tetap menjadi tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan investasi di dunia kripto. Ya, bla 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 bla, banyak banget. Yang penting ini yang menarik banget itu altcoin mulai bangkit, sinyal rotasi modal semakin jelas akan masuk ke altcoin season ya. Dan yang lebih menarik lagi, dengan digoncangnya analis kripto yang ternama yang itu menyoroti berbagai macam tentang akan goyang BTC, tapi BTC mampu bertahan dari berbagai peristiwa besar ya, termasuk di food BTC akan jatuh sampai $40.000 karena ada konflik Iran, juga ada Depeng STRC, isu seputar Michael Saylor dan MicroStrategy, kekhawatiran inflasi hingga IPO-nya SpaceX yang sempat menyedot likuiditas pasar, semuanya gagal menggoyahkan BTC. Wah, ini yang mantap, luar biasa kawan ya. Perlu ini jos ini kita akan share dulu di grup. Pokoknya
semangat, 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 dan semangat, tidak boleh tidak semangat, harus yakin dan yakin, karena pemenang sudah ada di PP untuk meme coin, yang lain pada gatol semua ya. Dan kita juga melihat indikator yang lain, BTCD-nya justru belum terjun, tunggu BTCD-nya turun, dan indeks altcoin season-nya tunggu sampai nanti di atas 75/100 baru kita cuan bersama. Saya rasa cukup untuk pagi ini. Nggak terasa sudah Jum'ah lagi. Kalau Jum'ah saya makan siang karena di masjid sudah disiapkan meja, ada kadang some, ada lontong, ada bakso, ada macam-macam nasi. Tapi kalau kayak saya ya, yang pulangnya belakangan tuh bukannya nggak kebagian, biasanya kalau anak-anak tuh ngambil duluan, berebut tuh ya, kayak MBG itu. Kalau yang kayak saya, orang-orang dekat sini udah biasanya dianterin ke rumah dengan pakai tok, ataupun di masjid udah ketika udah bubar sama si di situ tuh udah disiapin di depan pintu yang khusus pulang-pulang lambat, yang berdoa dulu, itu rezekinya makom datang sendiri kawan. Semangat ya, secara fundamental, secara holder, secara rankingnya, secara apapun PP mengarah nanti yang akan jadikan prestasi ataupun jadikan game terbesar sepanjang sejarah ini. Mungkin di PP bisa, saya mengharapkan naik 10 kali lipat kan udah kayak gitu, sampai dimakan sampai nanti tahun 2029 nunggu halving lagi untuk serok bertahap ya. Targetnya segitu ya. Kalau lagi dapat banyak ya, harus manajemennya harus punya tabungan banyak. Ketika lagi keteteran turun tuh ada yang buat udut, nggak sampai pinjam sana ke kemari itu. Semangat dan semangat. Aduh, keselak lagi nih. Saya rasa itu ya, tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau biasa mendadak semacam jam masing-masing. Aduh, kacau. Keselak kan ada kali ya, baru keluar beli rokok yang selak nih. Pokoknya semangat aja, yakin sebelum keselak lagi. Mungkin saya akhiri saja teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau mimpi mendadak, semua tahun jam masing-masing. Oke, salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP just tuh ada lagi tuh.